Pemerintah Yaman dikabarkan mulai mengisyaratkan perangi Houthi, padahal kelompok militan Yaman sendiri. Pihaknya menyatakan bahwa militer Yaman memerlukan bantuan asing untuk mendukung serangan Amerika Serikat Inggris serta bersiap melakukan serangan darat. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, kabar itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Kepresidenan Yaman, Aidarus Al-Zubaidi, pada 18 Januari kemarin. Al-Zubaidi menyatakan ketidaksanggupan pemerintahnya dalam menghadapi Houthi yang menyerang Laut Merah beberapa waktu terakhir. Dalam wawancara di Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos, Swiss, Zubaidi menyatakan bahwa memerlukan bantuan aliansi internasional dan regional. Bantuan itu diperlukan untuk mengamankan navigasi internasional di Laut Merah imbas serangan Houthi. Zubaidi menekankan bahwa bantuan militer asing harus berpusat pada pembagian intelijen, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan peralatan. Lantaran menurut Zubaidi, pendekatan itu memungkinkan kekuatan lokal yang kredibel dan efektif untuk bergabung dalam upaya serangan udara yang ditargetkan oleh Barat. Selain itu, militer Yaman juga bersiap melancarkan serangan darat, mendukung serangan udara yang telah dilancarkan Amerika Serikat Inggris. Iran Pakistan berpotensi berperang di tengah genosida Israel di Gaza. Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya tak menginginkan eskalasi baru di Asia Selatan dan Asia Tengah. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari melansir dari Sky News. Kabar itu diungkap oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 18 Januari kemarin. John Kirby mengatakan pemerintah Amerika mengikuti dengan cermat ketegangan antara kedua negara tersebut dan disebutnya konflik Iran dengan Pakistan semakin memburuk dalam minggu ini. Menurutnya Pakistan untuk pertama kalinya terkena serangan dari Iran. Itu disebut Kirby merupakan serangan baru yang berbahaya dan merupakan contoh baru dari peran Iran yang mendestabilisasi di kawasan. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan serangan balasan Pakistan menunjukkan bahwa Iran tidak dihargai di kawasan tersebut. Dikabarkan bahwa Amerika Serikat dan Pakistan memiliki hubungan bilateral yang dekat. Sementara hubungan Amerika Serikat dan Iran telah memburuk sejak revolusi Islam pada tahun 79. Itu disebut Biden menandai berkuasanya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Ditambah di satu sisi, Amerika Serikat saat ini juga sedang membantu Israel dalam perangnya melawan Hamas di jalur Gaza. Pejabat Lebanon menyebut bahwa Hizbullah menolak usulan damai dengan Israel. Disebutnya Hizbullah tegas meminta Israel menghentikan agresi di Gaza dan menyebut usulan itu tidak realistis. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, usulan damai itu dikatakan oleh utusan Presiden Amerika Serikat untuk urusan keamanan energi Amos Hochstein. Usulan damai itu sendiri berisi meminta Hizbullah menenangkan situasi dengan Israel termasuk menjauh dari perbatasan Israel. Pejabat Lebanon menyatakan bahwa Hizbullah menyatakan siap mendengar dan terbuka terhadap usulan Amerika tersebut dalam menghindari perang meluas. Namun usulan juga menyatakan meminta Hizbullah menjauh 7 km dari perbatasan. Pejabat Lebanon menyatakan Hizbullah menolak kedua gagasan tersebut dan menggambarkannya sebagai hal yang tidak realistis.
Selain itu disebutkan bahwa Hizbullah telah mengindikasikan di mana setelah perang di Gaza berakhir, mereka mungkin terbuka terhadap gagasan Lebanon untuk menegosiasikan kesepakatan melalui mediator mengenai wilayah perbatasan yang disengketakan. Namun Hizbullah mensyaratkan agar agresi Israel di jalur Gaza diakhiri terlebih dahulu. Brigade Al-Qassam serentak menargetkan puluhan tentara IDF dan kendaraan militer di jalur Gaza pada 18 Januari 2024 kemarin. Lokasi serangan operasi serentak telah terjadi di wilayah kota Gaza dan Gaza Utara. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari melansir dari Telegram Brigade Al-Qassam. Dalam tulisannya di Khan Younis, Al-Qassam mengatakan bahwa pejuang mengkonfirmasi pemboman sebuah rumah di Bani Suhaila, di mana sebelumnya rumah itu telah dipasangi jebakan dengan sejumlah alat peledak dan imbasnya 30 tentara IDF serentak tewas dan terluka. Selain itu, Al-Qassam juga berhasil menewaskan 5 IDF di rumah lainnya dengan peluru anti benteng. Kemudian dalam operasi serentak lainnya di Khan Younis, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan, 2 tank Merkava dan 3 bulldozer militer dengan peluru dan perangkat anti lapis baja. Lalu di kota Gaza, Qassam menargetkan 2 pengangkut pasukan Israel di lokasi militer Hebron dan Jabal Al-Rayes dengan peluru Al-Yashin 105 dengan imbas 2 tentara tewas. Mereka juga meledakkan terowongan dan menargetkan sebuah tank Merkava dengan imbas 3 tentara tewas. Di Gaza Utara, Qassam bentrok dengan total 12 pasukan Israel dan membunuh 4 dari mereka di dekat pemakaman timur di sebelah timur Jabalia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menolak berdirinya negara Palestina. Ia mengatakan pada 18 Januari di mana Israel ingin mengendalikan seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 19 Januari melansir dari AP, menyatakan bahwa penolakan itu diberitahukan kepada Amerika Serikat. Israel tegas tentang penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari skenario pasca perang. Sumber menyoroti bahwa pernyataan Netanyahu itu menunjukkan perpecahan mendalam antara sekutu dekat tersebut. Netanyahu mengatakan bahwa Israel dalam pengaturan apapun di masa depan perlu mengendalikan seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Pernyataan itu bertentangan dengan gagasan pendirian negara Palestina. Menurutnya, mengakhiri perang sebelum semua tujuan Israel tercapai akan merusak keamanan Israel selama beberapa generasi. Itu juga menegaskan bahwa pertempuran akan berlanjut sampai kemenangan penuh atas Hamas. הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל... menyebut bahwa Holocaust harusnya tak bisa membuat Israel kebal hukum. Selain itu, dalam konferensi pers, Lavrov kembali menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, kabar itu diungkap Lavrov dalam konferensi pers tentang hasil diplomasi Moskow pada Kamis 18 Januari kemarin. Lavrov mengatakan bahwa Israel tidak boleh berpikir bahwa penderitaan orang-orang Yahudi selama Perang Dunia II memberikan mereka kebebasan dalam mengambil kebijakan luar negeri, khususnya ketika menyangkut permusuhan di Gaza. Sedangkan dikutip dari TASS, Lavrov menyatakan bahwa kegagalan selama puluhan tahun untuk melakukan hal ini adalah salah satu alasan utama ketidakstabilan di Timur Tengah dan ketegangan antara Palestina Israel. Lanjut Lavrov, Israel disebutnya tak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan menggunakan Holocaust.
Menurutnya itu adalah kejahatan yang mengerikan. Ia mengatakan rakyat Uni Soviet juga menderita seperti orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi yang meninggal karena kelaparan di Rusia yang terkepung oleh Nazi. Namun menurut logika, segala upaya untuk membela diri tidak akan bisa berhasil jika ingin hukum internasional ditegakkan secara sistematis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.